Random variables, probability distribution, and expectation. Variabel acak, distribusi peluang, dan nilai ekspektasi. Random variable atau variabel acak. Untuk sebuah ruang sampel S dari sebuah eksperimen, sebuah variabel acak atau random variable adalah sebuah aturan yang melambangkan atau merepresentasikan setiap outcome di S menjadi sebuah angka, ya, number. Bernoulli random variable atau variabel acak Bernoulli adalah variabel acak yang nilainya 0 dan 1. Types of random variable. Jenis-jenis variabel acak. Ada dua, yang pertama discrete, yang kedua kontinu. Yang discrete, jadi random variable yang berbentuknya discrete random variable, adalah random variable yang berbentuk discrete yang merupakan anggota dari sebuah himpunan terbatas, himpunan finite, ya. Contohnya adalah bilangan integer, bilangan bulat. Sedangkan random variable yang bersifat kontinu atau continuous random variable adalah variabel acak yang merupakan sebuah set dari nilai-nilai yang mungkin dari sebuah interval pada sebuah garis bilangan. Ya, contohnya untuk yang discrete, ya. Untuk yang discrete contohnya adalah banyaknya orang di dalam satu ruangan, itu discrete. Banyaknya koin di dalam dompet, itu discrete. Banyaknya molekul udara di dalam sebuah, katakanlah, ruangan, itu discrete. Sedangkan yang kontinu, contoh-contohnya adalah banyaknya volume air dalam satu botol air. Contoh lain adalah panjang meja dalam meter ataupun dalam sentimeter. Contoh lain adalah nilai nominal mata uang. Itu termasuk kontinu. Ya, jadi itu contoh-contoh discrete dan kontinu. Probability distribution for discrete random variable. Distribusi peluang untuk variabel acak yang bentuknya discrete. Nah, distribusi peluang, probability distribution, untuk yang variabel acak berbentuk discrete disebut sebagai probability mass function atau disingkat PMF. Nah, bentuknya adalah secara matematik dinyatakan sebagai demikian. Peluang terjadinya X sama dengan PX, ya. Ini adalah peluang semua S himpunan bagian dari S, ruang sampel S, di mana XS sama dengan X. Ini adalah PMF, Probability Mass Function. Nah, kumulatif, nilai yang kumulatif dari ruang random variable discrete atau variabel acak discrete itu didefinisikan sebagai peluang terjadinya semua kemunculan nilai X lebih kecil dari X kecil. Ya, jadi nilai tertentu ada nilai tertentu, nah lebih kecil dari nilai tertentu itu dan sama dengan, ya. Nah, itu semua dijumlahkan. Jadi jumlah dari PY di mana Y lebih kecil dari sama dengan X, ya. Di mana PY adalah peluang munculnya Y. Ini disebut sebagai CDF, ya, Cumulative Distribution Function. Di mana PY-nya ini adalah PMF. Nah, masih kita bahas Cumulative Distribution Function untuk CDF. Nah, untuk setiap bilangan A dan B dengan A lebih kecil sama dengan B, maka berlaku peluang X di antara A dan B, di mana A dan B-nya diikutkan, ya. Jadi A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B. Ini sama dengan FB dikurangi FA min. Nah, perhatikan bahwa A min ini, ya, melambangkan atau merepresentasikan nilai X yang paling besar yang lebih kecil dari A. Catatan, untuk bilangan bulat, peluang A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B, sama dengan FB dikurangi FA min 1. Nah, ini kita lihat contohnya. Perhatikan, di sini ada tabel, ya, X sama peluangnya. Sini, ya, di sini adalah PMF-nya. Jadi untuk X sama dengan min 8,
peluangnya adalah 0,13. Untuk X sama dengan min 3, PX-nya adalah 0,15. Untuk X min 1, PX-nya 0,17 dan seterusnya. Sampai untuk X sama dengan 6, PX-nya adalah 0,09. Perhatikan, carilah peluang X besar lebih kecil sama dengan 0. Nah, peluang X besar lebih kecil sama dengan 0 berarti kita lihat semua nilai peluang dijumlahkan, ya, di mana X-nya ini lebih kecil atau sama dengan 0. Berarti yang min 8, min 3, min 1, 0. Ya, berarti ini kita jumlahkan nih yang merah. Yaitu peluang untuk X sama dengan min 8 yaitu 0,13 ditambah peluang X sama dengan min 3 yaitu 0,15 dan seterusnya. Jadi 0,13 tambah 0,15 tambah 0,17 tambah 0,20. Perhatikan nolnya ikut ya di sini. Jadi jumlahnya adalah 0,13 tambah 0,15 tambah 0,17 tambah 0,20, hasilnya adalah 0,65. Nah yang B, peluang min 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1. Ini gimana menghitungnya? Ya kita lihat nilai X dari min 3, min 1, 0,1. Nah peluangnya adalah 0,15, 0,17, 0,20, 0,15. Nah jumlahkan semua, hasilnya adalah 0,67. Expected value of X. Nah nilai ekspektasi dari X. Nah kalau X adalah random variable discrete, variable acak discrete dengan set of possible value D, ya. Jadi D ini adalah nilai semua nilai yang mungkin dan PMF-nya adalah PX, ya. Maka nilai ekspektasi atau mean value dari X, ya, biasanya ditulis EX atau mu X untuk populasi, bisa mu X, ya. Biasanya dinyatakan sebagai EX sama dengan mu X sama dengan jumlah dari setiap perkalian X dengan PX. Jadi untuk setiap X dalam D, X dikali PX lalu dijumlahkan. Nah seringkali nilai ekspektasi disingkat menjadi ekspektasi saja, ya. Expected value itu seringkali disingkat menjadi expectation saja. Nah kita lihat contohnya. Ini ada contoh tabel di mana peluang, ya, X adalah banyaknya kredit card yang dimiliki dan PX ini adalah peluang dari ini X ada 0, 1 dan seterusnya adalah banyaknya kredit card yang dimiliki katakanlah oleh satu sekumpulan orang ataupun mahasiswa dalam satu kelas, ya. Nah, ini PX adalah frekuensi relatif yang menjadi peluang diskrit, ya. Ini PMF-nya. Jadi peluang orang yang memiliki 0 buah kredit card adalah 0,08. Peluang orang yang memiliki 1 buah kredit card adalah 0,28 dan seterusnya sampai peluang orang yang memiliki 6 kredit card adalah 0,01. Nah, perhatikan bahwa ini adalah variabel diskrit dan ini adalah PMF-nya. Nah, kita diminta mencari berapakah nilai ekspektasi, ya, expected number of credit card that a student will possess. Jadi banyaknya kredit card secara rata-rata atau min ataupun nilai ekspektasi atau EX dari ini. Caranya adalah kita jumlahkan X kali PX. Perhatikan. Ya, X kali PX kita jumlahkan 0 kali 0,08 tambah 1 kali 0,28 tambah 2 kali 0,38 dan seterusnya sampai tambah 6 kali 0,01. Nah ini kita lihat 0 kali 0,8 tambah 1 kali 0,28 dan seterusnya sampai 6 kali 0,1. Kalau dihitung kira-kira ada jadi 1,97 jadi kira-kira 2 kredit card, ya. Rata-ratanya adalah 1,97. Jadi nilai ekspektasi dari X adalah 1,97. Nah, nilai ekspektasi juga bisa berlaku untuk fungsi. Untuk fungsi bagaimana menghitungnya? Katakanlah fungsinya yang dicari nilai ekspektasinya adalah HX. Maka ditulis E dari HX, nilai ekspektasinya. Nilai ekspektasi atau EHX ini sama dengan jumlah dari HX kali PX untuk setiap X dalam D. Untuk setiap X dalam D.
aturan dari nilai ekspektasi. Perhatikan nilai ekspektasi bersifat linier dalam arti kata AX tambah B ini menjadi AX tambah B ini akan menjadi A kali EX ditambah B. Ini adalah sifat linier dari nilai ekspektasi. Nah, jadi untuk setiap konstanta A, maka E kali AX sama dengan A kali EX. Ya, ini bagian dari sifat linier ini. Demikian juga untuk setiap konstanta B, E dari X tambah B sama dengan EX tambah B. Nah, kalau ini 1 dan 2 disatukan menjadi yang ini. Ya, menjadi sifat linier dari ekspektasi. Variansi dan standar deviasi. Nah, variance and standard deviation. Ya, kalau X memiliki PMF PX dan katakanlah nilai ekspektasinya atau EX-nya adalah mu, maka variansi dari X ditulis Vx atau seringkali ditulis sebagai sigma kuadrat X, ya ini adalah variansi X, atau sigma kuadrat saja, ya kalau X-nya sudah dianggap tahu. Ini didefinisikan sebagai Vx sama dengan ya, X dikurangi mu kuadrat. Nah ini jadi fungsinya, Hx-nya ini adalah X dikurangi mu kuadrat, di mana sekali lagi mu adalah EX ya, nilai ekspektasi X. Ini dikalikan dengan Px dan hasilnya dijumlahkan untuk semua nilai X pada D. Atau ditulis E X min mu kuadrat. Jadi ini adalah variansi dari X. Nah, standar deviasi dari X adalah akar dari Vx ini. Atau akar dari variansi. Ya. Jadi standar deviasinya atau standard deviation itu sigma X dilambangkannya sama dengan akar dari variansi. Ya. Akar dari variansi. Contoh. Dalam sebuah quiz, mahasiswa mendapatkan nilai-nilai sebagai berikut ya. 22, 25, 20, 18 dan seterusnya sampai 18 ini. Carilah atau hitunglah variansi dan standar deviasinya. Nah, kita bikin tabel di sini, kita buat tabel nilai 12 dari mahasiswa ada 1 ya. Kita hitung 1. Nilai 18 ada 2, nilai 20 ada 4. Kalau Anda lihat nilai 22 ada 1, nilai 24 ada 2 ya. Nilai 25 ada 3 ya. 25 ya 25. Nah, ini kalau kita lihat jumlah total nilai adalah jumlah frekuensi, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 13 ya. Kalau dijumlahkan harus 13. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 1 tambah 2 tambah 3 ini harus 13. Nah, probability-nya atau peluangnya atau PMF-nya itu dihitung dengan cara ya frekuensi ini dibagi total. Total data ada berapa? Ada 13. Berarti 1/13 kira-kira 0,08 ya. Lalu untuk yang 18, 2 dibagi 13, kira-kira 0,15. Ini 4 bagi 13, kira-kira 0,31 dan seterusnya sampai 3/13, 0,23. Nah, sekedar cek adalah jumlah ini, kalau dijumlah harus sama dengan 1 ya. 0,08 tambah 0,15 dan seterusnya ini yang di bawah ini probability. Kalau dijumlah harus 1 ya. Nah, kita lihat bahwa mu-nya sama dengan 21. Ya, nilai rata-ratanya adalah 21. Dari mana 21 ini? Seperti yang dibilang ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini 12 kali 0,08, tambah 18 kali 0,15, tambah 20 kali 0,31, tambah 22 kali 0,08, dan seterusnya tambah 25 kali 0,23. Kalau Anda hitung itu menjadi 0,21. Sama dengan 21. Ya, atau sebetulnya sama dengan ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Ya, 12 kali 1 tambah 18 kali 2 dan seterusnya. Tambah 25 kali 3. Ya, hasilnya dijumlah lalu dibagi 13. Ya, sama itu juga. Hasilnya pasti 21. Ya, nah ini variansi dihitung dengan cara ya P1 dikali X1 dikurangi mu kuadrat dan seterusnya ya sampai Pn kali Xn min mu kuadrat di mana mu-nya nanti 21. X1-nya adalah 12 ya, P1-nya adalah 0,08, P2-nya adalah 0,15, X2-nya 18 ya dan seterusnya. Ya. Kalau kita hitung maka
Ya. Variansinya kalau dihitung, dimasukkan tadi angka-angka yang tadi hasilnya adalah 13,08. Sedangkan standar deviasinya ini diakarkan saja hasilnya 3,62. Nah, hitunglah min, variansi, dan standar deviasi ya, di mana X adalah mewakili atau merepresentasikan hasil dari katakanlah melempar sebuah dadu. Ya, dadu yang sisinya ada 6. Nah, cara menghitungnya kita lihat peluang kemunculan setiap mata dadu itu sama semua nilainya ya, karena fair die ini adalah dadu yang adil 6-6-nya ya. Ini adalah 1/6 masing-masing ya. Jadi P1 sama dengan P2 dan seterusnya sama dengan P6 sama dengan 1/6. Nah, minnya adalah nilai ekspektasinya. Ekspektasi dari X. Berarti 1 dikali P1 tambah 2 kali P2 dan seterusnya. Ya, kalau dihitung 1 kali 1/6 tambah 2 kali 1/6 dan seterusnya sampai 6 kali 1/6 hasilnya adalah 7/2. Ya, atau 3,5. Sedangkan variansinya adalah 1 dikurangi 7/2 ini adalah EX atau mu ya, 1 dikurangi mu kuadrat dikali 1/6 ya, tambah 2 dikurangi mu kuadrat kali 1/6, ini 1/6 ini P2, tambah dikurangi mu 3 dikurangi mu kuadrat dikali P3, P3-nya 1/6 dan seterusnya dan dijumlah. Kalau Anda jumlahkan ini hasilnya adalah 35/12. Ya, jadi variansi X-nya adalah 35/12, sedangkan standar deviasi tinggal diakarkan saja. Jadi akar dari 35/12, kira-kira approximately 1,71. Nah, ini adalah shortcut formula atau rumus cepat dari variansi. Ya, jadi bisa dihitung dengan cara begini. Jumlah dari X kuadrat dikali PX dikurangi mu kuadrat, di mana mu kuadratnya adalah X. Atau sama juga dengan nilai ekspektasi dari X kuadrat dikurangi nilai ekspektasinya dikuadratkan. Ya, ini tidak lain adalah nilai dari X kuadrat. HX-nya adalah X kuadrat ya, ekspektasi dari X kuadrat. Aturan dari variansi, perhatikan bahwa V dari AX tambah B, di mana A dan B adalah konstanta, maka ini akan sama dengan, ya bisa kita tulis sebagai sigma kuadrat dari AX tambah B, di mana X-nya variabel acak, ini sama dengan A kuadrat dari sigma X kuadrat. Dan perhatikan bahwa sigma AX tambah B, di mana ini adalah standar deviasinya, ini sama dengan nilai mutlak dari A dikali sigma X. Perhatikan ini adalah nilai mutlak ya dari A. Nah, ini akan menghasilkan dua fakta berikut. Ya, sigma kuadrat dari AX atau variansi dari AX ini sama dengan A kuadrat dari variansi dari X. Atau dengan kata lain, sigma AX yaitu standar deviasi dari AX ini sama dengan nilai mutlak dari A dikali variansi dari X. Yang dua, sigma kuadrat dari X tambah B atau variansi dari X tambah B sama dengan variansi dari X. Perhatikan, ini B tidak berpengaruh kalau kita lihat. Karena variansi X tambah B sama dengan variansi dari X ya. Jadi penambahan konstanta terhadap setiap data itu tidak akan mempengaruhi variansi. Tetapi mengalihkan setiap data dengan konstanta A ya, akan berpengaruh menjadi A kuadrat dari variansi mula-mula. Sedangkan standar deviasi akan berubah menjadi A kali, tanda mutlak A kali dari variansi mula-mula. Continuous random variables and probability distribution. Nah, kita akan bahas random variable atau variabel acak kontinu dan distribusi peluangnya. Kalau tadi discrete, sekarang kontinu. Nah, variabel yang kontinu itu seperti tadi sudah dibilang di awal adalah semua nilai yang mungkin pada sebuah interval dalam sebuah garis bilangan ya. Jika A lebih kecil dari B, maka setiap bilangan X antara A dan B adalah mungkin ya, dimungkinkan, termasuk A dan B-nya sendiri. Nah, misalkan X, ya katakanlah X adalah sebuah
continuous random variable atau variabel acak kontinu. Maka distribusi probability, distribusi peluang atau probability density function disebutnya, atau disingkat PDF ya, probability distribusi function dari X adalah sebuah fungsi fx, di mana untuk setiap angka A dan B, ya, setiap bilangan A dan B, maka bisa dihitung peluang A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B, atau nilai X-nya antara A dan B, termasuk A dan B, ini adalah jumlah atau integral kita lihat dari A sampai B, dari fx dx. Perhatikan bahwa integral ini menggantikan summation atau penjumlahan pada variabel discrete. Jadi kita lihat untuk yang kontinu bentuknya integral, ya. Integral A dan B. Di mana pada grafik fx itu disebut sebagai kurva kerapatan peluang, ya. Sekali lagi fx-nya ini adalah probability density function atau PDF. Dalam bahasa Indonesia adalah fungsi kerapatan peluang atau fungsi densitas peluang. Ya, ditulis sebagai fx. Nah, secara ilustrasi kalau kita lihat ya, untuk PDF ini memiliki sifat ya, probability density function ini memiliki sifat yang pertama, nilai fx ini selalu positif karena dia adalah peluang ya. Nilai fx ini selalu positif. Nah, ini contohnya kurvanya. Untuk setiap nilai dari X dia tidak pernah negatif, selalu positif. Nah, jumlah total dari luas di bawah kurva itu harus sama dengan 1. Sekali lagi, nilai total, jumlah total luasnya yang ada di bawah kurva ini yang diarsir dari fx itu haruslah 1. Karena dia adalah peluang. Nah, ini contoh bagaimana kita menghitung peluang X bernilai antara A dan B. Tadi kita hitung dengan menggunakan integral. Sebetulnya ini adalah secara visual adalah luas di bawah kurva PDF. Jadi fx-nya ini adalah PDF. Sedangkan ini yang diarsir, ini adalah luas di bawah kurva. Jadi integral A sampai B dari fx dx itu sama dengan luas di bawah kurva. Perhatikan kalau Anda perhatikan, kalau kita menghitung luas di bawah kurva, ya antara A dan B, ya mau A-nya diikutkan atau B-nya diikutkan itu akan sama saja dengan A tidak diikutkan maupun B tidak diikutkan. Karena garis A ini dianggap tidak memiliki dimensi sama sekali ya atau tidak memiliki ukuran sama sekali. Ya, ketebalannya ini 0. Ya, jadi mau A dan B-nya diikutkan maupun tidak diikutkan sama efeknya. Dengan kata lain, peluang A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B akan sama dengan peluang A lebih kecil dari X lebih kecil dari B. Ya, ilustrasinya seperti ini. Jadi dia ada luas di bawah kurva. Nah, distribusi yang uniform dari sebuah PDF. Nah, sebuah distribusi yang uniform dari sebuah variabel acak X yang kontinu itu dianggap uniform atau nilainya sama semua jikalau demikian. Ya, fx antara A dan B ini adalah 1/B dikurangi A untuk A lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan B dan 0 untuk lainnya. Kenapa begini? Karena jumlah total luas di bawah kurva antara A dan B harus sama dengan 1. Ya, 1/B min A harus kalau dikalikan dengan B min A itu sama dengan 1. Ya, B min A-nya adalah lebarnya, sedangkan B min A yang ini adalah tinggi. Jadi lebar kali tinggi itu harus sama dengan 1. Karena dia adalah peluang. Nah, peluang dari sebuah continuous random variable atau variabel acak kontinu. Nah, ini seperti yang tadi dibilang, ya, karena kalau kita lihat di grafik bahwa garis A dan garis B itu ketebalannya 0, maka kita bilang untuk jika X adalah sebuah variabel acak kontinu atau continuous random variable, maka untuk sebuah bilangan C, maka peluang X sama dengan C itu sama dengan 0. Kalau kita lihat tadi di kurva, ini ilustrasinya adalah peluang X sama dengan C ini ibaratnya adalah garis yang tebalnya 0. Sehingga peluangnya 0. Ya, maka untuk setiap bilangan A dan B dengan A lebih kecil dari B, maka berlaku seperti dibilang tadi,
Ya, A dan B kalau dimasukkan ataupun nggak dimasukkan itu efeknya sama. Jadi peluang A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B, itu akan sama dengan peluang A lebih kecil dari X, lebih kecil sama dengan B. Sama juga dengan peluang A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil dari B. Sama juga dengan peluang A lebih kecil dari X, lebih kecil dari B. Perhatikan di sini A diikutkan, di sini B diikutkan. Ya, sedangkan ini A tidak diikutkan, ini B tidak diikutkan. Ini A dan B-nya tidak diikutkan, ini B dan A-nya diikutkan. Tapi nilainya sama semua ya. Karena ketebalan A dan B adalah 0. Ya, jadi peluang PX sama dengan A dan PX sama dengan B sama dengan PX sama dengan C sama dengan 0. Nah, untuk distribusi yang kumulatif, cumulative distribution function, ya, katakanlah fx adalah cumulative distribution function, fungsi distribusi kumulatif dari variabel acak kontinu, continuous random variable x, itu didefinisikan sebagai, perhatikan, ini adalah semua jumlah peluang dari min berhingga sampai x. Ya, peluang x lebih kecil sama dengan x kecil, ya. Ini sama dengan karena luas di bawah kurva dari min hingga sampai x ini ditulis dalam bentuk integral. Jadi sama dengan integral dari min hingga sampai x fy dy. Ya, jadi kalau kita lihat secara gambar dia adalah luas di bawah kurva dari kurva PDF fx sampai nilai x kecil, ya. Jadi dari kiri sampai nilai x kecil. Nah, kita bisa menghitung peluang dengan menggunakan fx tadi, dengan menggunakan CDF ya. Caranya adalah seperti demikian. Ya, misalkan x adalah variabel acak kontinu, continuous random variable dengan PDF fx dan CDF-nya adalah f besar x ya. Kumulatifnya adalah f besar x sedangkan PDF-nya fx kecil ini, maka untuk setiap bilangan A, peluang X lebih besar dari A sama dengan 1 dikurangi FA. Dan untuk setiap nilai A dan B dengan A lebih kecil dari B, maka peluang X di antara A dan B ini sama dengan FB dikurangi FA. Nah, kita bisa mendapatkan PDF dari CDF. PDF ini kita bisa dapatkan dari CDF. CDF-nya adalah F besar X di sini. PDF-nya adalah fx dengan cara apa? Karena kita menghitung CDF tadi adalah integral atau luas di bawah kurva, ya, maka PDF yang kita cari-cari tidak lain adalah turunan pertama dari fx, tentunya terhadap x ya. Percentiles. Nah, percentile ini adalah bila P adalah sebuah bilangan antara 0 dan 1, maka percentile ke 100p atau 100p percentile dari sebuah distribusi peluang, ya, peluang yang kontinu, ditulisnya adalah ini eta dari P, didefinisikan sebagai peluangnya ini P sama dengan F dari eta P sama dengan integral atau luas di bawah kurva dari min hingga sampai eta P dikali FY dy. Ini adalah percentile ya ke 100p. Median, nah untuk median atau nilai tengah dari distribusi kontinu ya dilambangkan dengan mu dikasih tanda tilde di sini, mu tanda tilde ya ini. Itu adalah cara menghitungnya adalah kita lihat dari kurva sedemikian hingga ya hingga f mu nilainya adalah setengah. Jadi luasnya adalah setengah. Pada saat median tersebut kita tunjuk dan luas dari min hingga sampai median harusnya setengah. Dan luas dari median sampai plus berhingga itu luasnya adalah setengah. Yang dimaksud luas adalah luas di bawah kurva. Ya, that is half of the area under the density curve is to the left of ini median. Ya. Nilai ekspektasi sekarang dari continuous random variable. Nilai ekspektasi atau expected atau mean value itu didefinisikan sebagai X atau mu X sama dengan jumlah atau integral dari seluruh ya interval ya di min hingga sampai hingga X kali Fx dx.
Sedangkan expected value untuk setiap fungsi hx, dengan tentunya x adalah continuous random variable, adalah cara menghitungnya adalah hx sama dengan mu hx sama dengan integral dari min tahingga sampai tahingga dari hx kali fx dx. Variansi dan standar deviasi. Nah, variansi dari continuous random variable x dengan PDF-nya fx dan rata-ratanya adalah mu. Ya, perhatikan rata-rata mu ini adalah ex ya, ekspektasi dari x. Maka variansinya atau sigma kuadrat x ditulisnya atau Vx ini integral dari seluruh interval, jadi min tahingga sampai tahingga dari x min mu kuadrat, x dikurangi rata-rata atau x dikurangi min kuadrat kali fx dx. Nah, ini seringkali ditulis sebagai variansi ini ditulis sebagai nilai ekspektasi dari x min mu kuadrat. Nah, standar deviasinya ya tinggal diakarkan saja nilai ini ya. Jadi nilai ini diakarkan saja. Nah, ini adalah shortcut formula untuk variansi. Sama dengan yang diskrit. Jadi Vx juga sama dengan Ex kuadrat dikurangi Ex yang dikuadratkan. Perhatikan bahwa yang ini dikuadratkan dulu, X-nya baru dicari nilai ekspektasinya. Sedangkan yang ini nilai ekspektasi dari X dikuadratkan. Nah, hasilnya dikurangkan, dapatlah variansi atau variance. Nah, ini ada contoh yang bisa Anda kerjakan. Misalkan X adalah sebuah continuous random variable, PDF-nya diketahui seperti demikian, fx sama dengan a kali 4x min 2x kuadrat untuk x bernilai 0 sampai 2 dan sisanya adalah 0. Nah, Anda bisa kerjakan ini. Berapakah nilai dari a? Caranya adalah integralkan semuanya dari 0, min tahingga sampai tahingga. Atau karena nilainya 0 untuk nilai di luar 0 sampai 2, maka Anda bisa integralkan mulai dari 0 sampai 2. Ya, dan nilai total dari PDF harus sama dengan 1. Sehingga integralnya harus sama dengan 1. Jadi kita bisa dapatkan A ya. Nah, setelah A kita tahu, kita dapat ini PDF-nya. Berarti fx-nya kita tahu karena A-nya tahu. Nah, begitu A tahu, kita bisa menghitung peluang X lebih besar sama dengan 1. Ya, kita bisa hitung peluang X lebih besar dari 1. Kita bisa cari peluang juga untuk peluang dari X antara setengah dan 1. Kita bisa juga menghitung min atau nilai ekspektasi. Ya, integral fx kali fx kali px tadi ya. Ya, ini x kali fx berarti ya, karena px-nya adalah fx. Yang variansi ini kita bisa hitung dengan integral dari x min mu. Mu-nya kan kita udah dihitung dari d ya di sini, x min mu kuadrat dikali fx dx. Tentunya integralnya bisa dari 0 sampai 2, tidak harus dari min tahingga sampai tahingga. Ya. Jointly distributed random variable. Nah, ini kita akan membahas variabel acak yang digabungkan. Ya, lebih dari satu variabel acak. Nah, joint probability mass function. Ini untuk yang discrete dulu ya. Katakanlah X dan Y adalah dua variabel acak yang didefinisikan pada ruang sampel pada sebuah eksperimen. Maka joint PMF-nya, joint probability mass function-nya atau ditulis Px, Y itu didefinisikan untuk setiap pasangan bilangan X dan Y, di mana X dan Y harus merupakan anggota dari variabel acak ini. Jadi Px dan Y ini sama dengan Px besar. Ya, variabel acak X sama dengan X dan Y sama dengan Y. Ya. Katakanlah A adalah sebuah himpunan yang mengandung pasangan X, Y, nilai X, Y, maka P atau peluang dari X dan Y adalah anggota dari himpunan A, ini sama dengan jumlah untuk semua nilai X, Y yang ada pada A dari Px, Y. Ya. Sekali lagi, jadi peluang dari semua variabel acak yang ada pada A, ya, ini sama dengan jumlah dari peluang masing-masing poin X dan Y yang ada pada A. Dijumlahkan saja. Marginal probability mass function. Ini disebutnya probability mass function yang marginal dari X dan Y. Seringkali ditulis sebagai Px dari X. Di sini X-nya ini adalah marginal terhadap X. Ini marginal terhadap Y. Py dari Y.
Nah, dihitung dengan cara untuk yang X, ya, peluang marginal atau probability PMF marginal terhadap X ini sama dengan jumlah PX, Y, tetapi jumlahkan terhadap Y saja. Ya, jadi jumlahkan untuk semua nilai Y. Sedangkan untuk marginal terhadap Y, PY, ini jumlahkan terhadap semua nilai X. Ya. Nah, untuk yang kontinu, itu pada dasarnya konsepnya sama. Hanya untuk yang kontinu jumlah diganti dengan integral. Ya, pada dasarnya ada luas di bawah kurva, tapi ini ada luas di bawah kurva 3 dimensi. Ya, jadi untuk X dan Y adalah variabel acak untuk katakanlah himpunan A, ya, di mana ini adalah 2 dimensi, maka ya peluang X dan Y anggota A ini sama dengan integral dari fx, y dx dy. Perhatikan fx, y ini adalah PDF-nya, probability density function, ya, karena dia kontinu. Nah, A-nya ini adalah bisa kita anggap, kita ilustrasikan sebagai dua rectangle 2 dimensi. Rectangle itu adalah kotak, ya, kotak 2 dimensi. Ya, ditulis secara notasi himpunan seperti demikian, yaitu A sama dengan ya semua kumpulan titik-titik X, Y, di mana X-nya antara A dan B dan Y-nya antara C dan D. Ya. Nah, untuk menghitung PX, Y dari A, ini adalah kalau kita lihat A-nya adalah sebuah rectangle, ya, maka ini menjadi lebih konkret lagi menghitungnya adalah integral dari A sampai B dan integral dari C sampai D dari fx, y kali dx dy, ya, kali dy dx, sorry. Ya. Nah, bisa diilustrasikan dengan gambar demikian. Ini adalah A-nya, sedangkan ini fx, y. Fx, y-nya ini berupa kurva dalam 3 dimensi, ya. Jadi, yang namanya P, X, Y, di mana X, Y-nya ini adalah semua titik-titik yang ada di A, maka peluangnya ini adalah volume dari benda ini, benda 3 dimensi ini. Ya, 3 dimensi, objek 3 dimensi ini. Ya, volume, luas di bawah kurva, sorry. Volume di bawah kurva, bukan luas di bawah kurva, ya. Jadi, volume ini. Nah, marginal probability density function-nya, jadi PDF marginalnya untuk X dan Y mirip atau bukan mirip, sebetulnya konsepnya sama dengan yang discrete, ya, ditulis Fx dan Fy, ya, ini terhadap X, marginal X ini terhadap Y, ini dihitung dengan cara demikian. Untuk Fx yang marginal X, ini kita integralkan terhadap Y, ya, semua nilai Y dari min hingga sampai hingga dari Fx, Y, ya. Kita integralkan. Tentunya nilai X-nya berkisar antara min hingga sampai hingga. Tapi yang diintegralkan adalah Y-nya dari min hingga sampai hingga. Demikian juga untuk marginal Y, yang diintegralkan adalah X-nya dari min hingga sampai hingga. Ya, jadi integral min hingga sampai hingga fx, y dx. Ya, nah Y-nya ini berkisar antara min hingga sampai hingga. Tetapi sekali lagi yang diintegralkan adalah X-nya min hingga sampai hingga untuk marginal Y. Independent random variable. Nah, ini adalah variabel acak yang independen, saling bebas, ya. Jadi tidak ada hubungannya, saling independen, ya, saling bebas. Nah, dua variabel acak X dan Y dikatakan saling bebas atau independen untuk setiap pasangan X dan Y, maka P atau peluang X, Y, PDF-nya ini harus sama dengan perkalian dari PX dan PY. Perhatikan kan dia boleh dikalikan karena saling independen. Ya, tidak berhubungan, saling bebas. Jadi perkalian dari marginalnya masing-masing. Nah, jika X dan Y adalah jika X dan Y adalah diskrit, ya. Kalau untuk yang kontinu sama, ya. Kalau ini adalah diskrit adalah PMF, ya, ini marginal, Yang ini adalah PDF, ya, untuk kontinu fx, y. Ini sama dengan fx dikali fy. Nah, ini berlaku sekali lagi kalau dia independen. Nah, kalau kondisi ini tidak dipenuhi,
maka X dan Y tidak bisa dikatakan independen. X dan Y ada hubungannya, berarti saling berhubungan, dependen dia, tidak bebas ya. Jadi sekali lagi ini dipenuhi kalau dua random variable, dua variabel acak ini independen atau saling bebas. Kalau ini tidak dipenuhi, maka dua random variable X dan Y tersebut adalah tidak saling bebas atau dependent ya. Nah, kalau lebih dari dua variabel acak. Kalau lebih dari dua variabel acak bisa kita tulis sebagai demikian. Ya, kalau tadi join-nya ada 2 X dan Y, sekarang ada N buah variabel acak. Maka join PMF ya dari kalau yang discrete ini adalah PX1 sampai XN. Ini adalah PMF-nya sama dengan peluang dari kemunculan katakanlah X1, X2 sampai XN. Sedangkan kalau kontinu, untuk kontinu maka join PDF ya, PDF gabungan adalah fungsi F untuk setiap interval N ya dari A1 B1 sampai AN BN ya, ada N buah interval ya dari masing-masing variabel acaknya. Ini ditulis bahwa P peluang X1 ya antara A1 sampai B1, X2 antara A2 dan B2 dan seterusnya sampai XN antara AN BN. Ya, ini tidak lain adalah sama dengan konsepnya sama. Kita jumlahkan secara kontinu dengan cara mengintegralkan ya. Integral A1 sampai B1 dan seterusnya integral A2 sampai B2 terus. Jadi ini adalah ada N buah integral sampai AN sampai BN. Untuk ini ya si PDF-nya, join PDF-nya dikalikan DXN, DXN-1 dan seterusnya DX2 kali DX1. Nah, kalau lebih dari dua variabel ya, konsep independen yang tadi atau variabel yang saling bebas itu juga berlaku. Ya, jadi berlaku dengan kata lain peluang munculnya X1, X2 sampai XN atau P X1, X2 sampai XN ini adalah perkalian masing-masing marginalnya ya. Jadi PX1 kali PX2 dan seterusnya kali PXN. Ya. Nah, itu bisa dipenuhi kalau independen. Kalau dependent maka itu tidak berlaku. Conditional probability function atau fungsi peluang yang bersyarat ya, conditional. Nah, kalau kita lihat, katakanlah X dan Y adalah dua variabel acak, continuous random variable, dengan join PDF-nya Fx, Y. Nah, marginal X-nya adalah Fx. Ya, untuk setiap X yang bernilai X kecil, ya, di mana marginalnya ini Fx-nya ini positif atau lebih besar dari 0 ya, maka conditional probability density function dari Y ya, di mana X-nya sama dengan X ya. Jadi kita lihat ini adalah peluang bersyarat ya. F ditulis Fx jika Y ya dengan syarat Fy dengan syarat X ya. Ditulisnya Y dengan syarat X sama dengan PDF-nya Fx, Y dibagi marginalnya Fx, di mana Y-nya dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, kalau X dan Y ini X dan Y kontinu ya. Kalau discrete, maka kita bisa gantiin si PDF ini menjadi PMF ya. Ini PDF ini kita bisa ganti jadi dari PDF menjadi PMF. Dan triknya sama ya. Rumusnya sama, cuman ininya jadi PDF. Jadi PMF kalau discrete ya. Nah, itu adalah conditional probability mass function atau PMF ya kalau discrete. Dari Y ketika X sama dengan X ya. X besarnya ini variabel acak, X-nya ini nilainya. Nah, expected values, covariance, and correlation. Nilai ekspektasi, kovariansi, dan korelasi. Nah, expected value untuk join distribution, untuk distribusi gabungan, ya, katakanlah untuk PMF untuk yang discrete dan PDF untuk yang kontinu. Ya, maka nilai gabungan dari expected value, nilai gabungan dari expected value, ya, dari join expected value dari fungsi HXY ditulis HXY atau mu HXY ini adalah
jumlahkan untuk semua nilai X dan Y yang mungkin, ya. Apa yang dijumlahkan yaitu Hx, Y kali Px, Y. Ya, untuk yang diskrit. Tetapi untuk yang kontinu, ya integralkan ya untuk semua nilai X dan Y yang mungkin. Ya, dalam hal ini ya nilainya minta berhingga sampai tak berhingga. Jadi ada dua integralnya ini, yang pertama adalah untuk Y, yang kedua untuk X. Ya, dari Hx, Y kali Fx, Y. Sedangkan kovariansi untuk dua random variabel X dan Y didefinisikan sebagai nilai ekspektasi ya. Jadi ditulis cov X, Y ya. Ini kovariansi. Nilai ekspektasi dari X min mu X kali Y min mu Y. Di mana mu X adalah nilai ekspektasi dari X, mu Y adalah nilai ekspektasi dari Y. Jadi ini dihitung lagi nilai ekspektasinya. Ditulis sebagai sigma XY. Nah, ini bisa dihitung dengan cara X min mu X kali Y min mu Y untuk semua X dan Y yang mungkin. Ya, dikalikan Px, Y ya. Hitung nilai ini semua, X min mu X kali Y min mu Y kali Px, Y untuk semua X dan Y yang mungkin. Dan dijumlahkan. Untuk yang kontinu, ya untuk semua nilai X dan Y mungkin berarti diintegralkan ini ya. Gitu. Nah, untuk shortcut formula untuk covariance, yaitu nilai ekspektasi XY dikurangi nilai ekspektasi X kali nilai ekspektasi Y. Korelasi, ya, atau seringkali kita sebut sebagai Pearson correlation, atau korelasi, ya, koefisien korelasi, ditulis biasanya core X, Y, atau rho XY, atau ditulis rho, atau dalam beberapa literatur yang lain seringkali ditulis sebagai Rx, Y atau R. Itu seringkali didefinisikan sebagai rho XY ini adalah kovariansi X, Y yang tadi kita definisikan dibagi sigma X dibagi sigma Y. Ya, perhatikan sigma X ini adalah standar deviasi dari X. Sigma Y ini standar deviasi dari Y. Nah, jika A dan C adalah bernilai positif atau dua-duanya bernilai negatif, ya, kalau A dan C nilainya dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, maka korelasi dari AX tambah B, CY tambah D, itu akan sama dengan korelasi X, Y. Perhatikan sifat ini sekali lagi berlaku kalau A dan C sama-sama positif atau dua-duanya negatif ya. Nah, untuk dua random variable X dan Y, maka nilai korelasi itu bernilai antara min 1 sampai 1. Ya, nilai korelasi itu berkisar antara min 1 sampai 1. Nah, kalau X dan Y adalah saling bebas atau independen, maka korelasinya adalah 0. Tetapi korelasi 0 tidak bisa kita simpulkan bahwa mereka saling independen. Sekali lagi, kalau X dan Y independen, maka pastilah korelasinya 0. Tetapi korelasi 0 belum tentu juga independen. Nah, kalau korelasinya sama dengan 1 atau min 1, ya, atau jika dan hanya jika Y sama dengan AX tambah B. Untuk setiap bilangan A dan B dengan A tidak sama dengan 0 ya. Jadi A-nya nggak boleh sama dengan 0. Ini rho-nya akan 1 atau min 1 ya. Jika ini dipenuhi. Dengan kata lain Y dan X memiliki hubungan linier. Ya. Seringkali koefisien korelasi R ini, rho ini atau R atau rho di beberapa textbook atau literatur, seringkali rho ini, koefisien korelasi ini seringkali disebut sebagai melambangkan korelasi linier antara dua variabel, ya, yaitu ini. Jadi ada hubungan linier. Ya, kalau min 1 hubungan linier negatif ya, kalau 1 linier positif. Nah, ini contoh latihan dalam sebuah kotak ada 3 bola biru, 2 bola merah, dan 3 bola hijau. Jika 2 bola diambil secara acak, ya,
tanpa pengembalian, 2 bola diambil secara acak tanpa pengembalian. Jika X dan Y adalah bilangan atau banyaknya bola merah dan biru yang diambil, yang terambil, ya, maka hitunglah ini semua PMF, lalu P, XY, lalu nilai ekspektasi masing-masing X dan Y dan seterusnya ya. Standar deviasi, ini kovariansi, lalu standar deviasi masing-masing X dan Y dan korelasinya. Nah, ini solusinya. Yang A, kita bikin dulu tabel, ya. Untuk bikin tabel ini adalah tabel PMF-nya, ya. Ini untuk nilai Y yang mungkin 0 dan 1, 012, 012. Ya, ini HY-nya, ya. Ini GY kita lihat. Ya, ini kita jumlahkan, ini jumlahkan, ini jumlahkan, ini jumlahkan, ini jumlahkan, jumlahkan. Jumlah total perhatikan ini harus 1 ya. Sekali lagi untuk mengecek jumlah total peluang harus 1. Maka peluang X, Y di mana X tambah Y lebih kecil sama dengan 1. Kita lihat dari tabel. Ini adalah P 0,0 tambah P 0,1 dan seterusnya. Ya, 0,0, 0,1, 1,0 ya. Maka kita lihat ini menjadi 3/28 tambah 6/28 tambah 9/28 ya. Menjadi 18/28. Ya, 3/28 tambah 6/28 tambah 9/28 ya. Karena ini dan ini ya. Sedangkan nilai ekspektasinya ini adalah jumlahkan untuk semua X yang mungkin dikalikan PX ya. Jadi 0 kali 0 kali 3/28 tambah 0 kali 1 kali 9/2 0 kali 0 kali 3/28 tambah 1 kali 0 kali 6/28 tambah 2 kali 0 kali 1/28 tambah 0 kali 1 kali 9/28 tambah 1 kali 1 kali 6/28 ya, lalu ditambah 0 kali 2 kali 3/28 ya. Hasilnya kalau Anda hitung itu semua sama dengan 3/14 ya. Kenapa? Karena ini 0, ini juga 0, ini 0, ini 0. Nah, yang tidak 0 adalah ini ya. 1 kali 1 kali 6/28 sehingga hasilnya 3/14. Nah, mu X ini nilai ekspektasi X adalah jumlah dari X kali PX, Y ya. Ini kita lihat berarti jumlah X kali GX, perhatikan X kali GX ya, 0 kali 10/28, 1 kali 15/28 ini dijumlah ya, tambah 2 kali 3/28 ya, 0 kali 10/28 tambah 1 kali 15/28 tambah 2 kali 3/28. Hasilnya adalah 21/28. Nah, untuk Y-nya ya, jumlahkan untuk yang Y ya, berarti 0 kali 15/28 tambah 1 kali 12/28 tambah 2 kali 1/28. Kalau betul adalah 1/2 setengah. Dan E ini adalah kovariansi, adalah jumlah dari X min mu X kita udah hitung ya, Y min mu Y juga udah dihitung, kali PXY. Berarti 0 dikurangi 21/28 dikali 0, dikurangi setengah kali 3/28 dan seterusnya. Hitung semua sampai ini ya, sampai 2 min 21/28 kali 0 min setengah kali 3/28. Kalau Anda hitung semua, ini semua nilai yang mungkin, ya hasilnya adalah min 9/56. Ya. Nah, atau bisa juga hitung dengan cara lain, yaitu kita lihat kovariansi X, Y adalah EXY dikurangi mu X, mu Y. Kita udah hitung tadi EXY adalah 3/14 ya, dikurangi mu X adalah 21/28 dan mu Y nilai ekspektasi Y, ini nilai ekspektasi X itu 21/28 kali setengah. Hasilnya adalah min 9/56. Hasilnya sama ya. Nah, variansi dari X itu kita hitung dengan jumlah dari X min mu X kuadrat kali PXY. Ya, ini juga sama dengan X dikurangi nilai ekspektasi kuadrat dikali GX. Ya. Ini sama dengan 0 dikurangi 21/28 kuadrat kali 10/28. Ya. Jadi 0-nya ini dikurangi 21/28 dulu kali 10/28. Ditambah 1 dikurangi 21/28
Jangan lupa dikuadratin kali 15 per 28. Ditambah 2 dikurangi 21 per 28, kuadratin kali 3 per 28. Kalau dihitung 45 per 112 atau kira-kira 0,634. Demikian juga untuk Y, variansi dari Y. Ya, kita lihat ini adalah jumlah dari Y dikurangi ekspektasinya kuadrat dikali PXY. Jadi kita hitung 0 dikurangi setengah kuadrat, ini 0 dikurangi setengah kuadrat, setengahnya adalah tadi nilai ekspektasi Y ya. 0 dikurangi setengah kuadrat dikali 15 per 28. 1 dikurangi setengah kuadrat kali 12 per 28. Ya, 2 dikurangi setengah kuadrat dikali 1 per 28. Ya, kalau betul 9 per 28. Jadi kira-kira nilai standar deviasi Y-nya 0,567, yaitu ini di akar ya. Demikian juga ini didapat dari ini di akar. Nah, korelasi dari X dan Y, ini kita hitung dengan cara kovariansi XY dibagi standar deviasi X dibagi standar deviasi Y. Jadi minus 5 per 56 dibagi akar dari tadi, ini akar dari 45 per 112, dibagi lagi akar 9 per 28. Sama dengan min 1 per akar 5. Ya, kira-kira minus 0,447.